Kitab Yesaya. Saya ambil contoh-contoh. Kalau saudara baca nanti di Yosua 4 ini teruskan, setelah mereka nyebrang, mereka nggak boleh santai. Secara logika, boleh sudah masuk Kanaan, bebas sudah enggak. Yosua mendengar ada skenario yang Bapak tuliskan. Setelah ini begitu diatur semuanya. Yesaya. Dengan cepat kita melihat bagaimana Yesaya itu hidup. Ini contoh saja. Hampir semua pasal di Yesaya ada kata ini. Yesaya 8 ayat 1. Mengapa Yesaya bisa meneliti sekali soal waktunya? Karena ini penting. Ini contoh saja. Yesaya 8 ayat 1. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Yahweh Tuhan meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan, sungguh dan seterusnya. Bayangkan, lagi duduk santai dengan para tua-tua Yerusalem. Yehuda nggak ada yang serius. Tiba-tiba kekuasaan yang Maha Kudus meliputi dia. Tapi lihat waktunya, tahun ke-6, bulan ke-6, tanggal 5 bulan ini. Saudara baca, tahun pertama, bulan yang kesekian, tanggal kesekian. Mengapa ini ditulis? Sebab Tuhan ingin setiap kita memberikan waktu hidup kita. Apa yang terjadi? Saudara, inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Maka itu dalam sehari saya bisa ada di beberapa tempat karena saya nggak mau nganggur. Saya ingin mengisi seluruh waktu saya untuk Tuhan dan untuk apa yang Tuhan ingin saya kerjakan dalam hidup. Selalu saya ingin cari waktu yang bisa saya gunakan. Nggak mau santai-santai. Itu Tuhan atas kehidupan kita. Supaya seluruh rencana Tuhan terjadi dengan baik dalam hidup ini. Setelah ini ada banyak hal kita buat. Besok kita sudah ada pada hari ke-17 bulan ini. Ada apa besok? Kita siapkan malam ini. Sebelum kita tidur kita berkata seperti Maria, jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan, karena ini hamba. Kalau Tuhan tahu hati kita rela seperti itu, maka Papa pasti akan menunjukkan dengan tuntun kita ke jalan yang luar biasa indah dalam hidup ini. Ayat yang terakhir, ketika kita mau maju sungguh dalam melakukan semua hal, kitab Yeremia pasal yang ke-19 ayat 1. Beginilah pula firman Yahweh kepadamu. Saudara, Yesaya mengalami hal yang sama, Amos mengalami hal yang sama, Musa mengalami hal yang sama. Gampang sekali Tuhan berfirman yang secara logika pada zaman perjanjian lama yang malah sulit ditemui. Kenapa? Karena Yesus belum datang. Jadi jalan ke surga belum terbuka. Masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus Tuhan kita menyerahkan rohnya dan dia mati? Cuma satu, tirai baju terbelah. Tirai itu yang menghalangi orang gak bisa masuk ke orang Maha Kudus. Hanya satu orang yang pangkatnya imam besar dan cuma boleh setahun sekali. Tapi begitu Yesus mati, jalan terbuka. Tapi mengapa yang seharusnya kita di perjanjian baru itu jauh lebih mudah mendengar Tuhan berfirman daripada saudara kita di perjanjian lama? Tapi mengapa kita beda? Karena Bapa di surga belum menemukan sikap Maria dan sikap Yusuf dalam hidup kita di apa-apakan mau. Saudara, waktunya gereja Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Bisa mendengar suara Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Kita mendengar jenuh. Beginilah pula firman Yahweh kepada. Saudara tahu kata beginilah pula itu berarti tadi sudah sering berfirman belum? Coba jawab, sudah tahu belum? Sudah. Ini lagi beginilah pula. Kok enak sekali.
seterusnya. Katakan amin. Sebab dia sayang kita. Immanuel di dalam kita itu gak cuma diam Immanuel kita sebut saja, tapi dia mau berbuat sesuatu. Dan dia ingin semua kita hidup menggenapi apa yang Tuhan firmankan atas hidup ini. Untuk apa sih? Itulah kerinduan Tuhan atas hidup ini. Tanggal 6 Desember yang lalu, saya mesti ke sebuah desa yang saya belum pernah pergi. Itu di daerah Sumowono, daerah Ambarawa. Nah, panitianya panitia desa. Itu gabungan 13 gereja buat Natal dan seminar. Dalam 2 hari kami pindah di 3 desa, keliling sudah. Saya belum pernah ke daerah itu. Kalau lereng Merbabu, daerah Salatiga, lereng Ungaran, gunung itu saya tahu. Tahun 70-an, 80 keliling ke daerah itu. Tapi ke daerah Sumowono saya belum tahu. Nah, cuma diberitahu dari Bandungan. Nah, karena mereka panitia desa, saya nggak mau dijemput. Mereka jemput pun harus nyakar mobil lagi. Ngapain bebek saya datang sendiri? Cuma saya minta ancar-ancarnya. Ya udah, Bapak lewat Ambarawa saja. Terus naik ke Bandungan. Dari Bandungan kemana? Tanya orang di Sumowono. Ada tangsi tentara. Saya cuma patok angin itu saja. Saya sudah di Cengkareng. Saya dari Medan langsung ke Semarang. Tiba-tiba pas mau boarding, Roh Kudus gerakan. Tadinya saya nggak mau telepon anak-anak saya di sana, karena saya nggak ke Semarang. Daripada mereka nanti nggak bisa ketemu, tiba-tiba saya telepon satu orang. Kuat sekali Tuhan berfirman, kamu telepon dia. Ya sudah, karena dia gerakan telepon, cuma tanya apa kabarmu. Dia tanya, jadi di mana? Cengkareng, mau ke Semarang. Untuk apa? Mau ke desa Sumowono. Baik, saya jemput. Kamu kan punya kerjaan? Enggak mau. Enggak. Pokoknya kami mau ketemu. Akhirnya dijemput bersama istri dan 2 anak. Nah, terus dia ngajak saya lewat daerah Boja yang saya juga belum pernah tahu. Loh, kok lewat sini? Katanya Bandungan. Sama saja. Ini dekat dengan Bandungan. Memang bagus pemandangannya itu, saudara. Yang heran, setelah saya lewat Boja, saya tergerak untuk telepon panitia. Di desa apa? Bandungannya di mana? Dekat Boja, Pak. Loh, saya di Boja. Loh, bagaimana Bapak bisa punya Boja? Karena anak saya daerah dari situ lewatnya. Saudara, ketika saya telepon, ternyata tempatnya tinggal 300 meter lagi. Coba saya lewat Bandungan, pasti kesasar lagi jangan. Begitu telepon, terus anak saya bilang, coba saya mau ngomong. Ternyata di depan tinggal 300 meter itu tempatnya. Saudara, bukan Tuhan mimpin, gak perlu repot-repot lagi cari. Itu siang, malamnya pindah ke desa lain lagi, besok kami di desa lain lagi. Menyenangkan sih. Itulah cara Tuhan mimpin kita dalam banyak hal. Kita bisa ikuti apa yang Dia mau. Maaf, saya cuma cerita. Kemudian orang yang tidak ada di sini. Tadi pagi waktu datang, Roh Kudus bicara pada saya tentang seorang cleaner. Saya belum sempat tanya siapa namanya, tapi saya doakan dia dari jauh. Tadi ini pas saya datang, saya ke toilet, dia lagi bersihkan. Saya tanya namanya, ternyata dia orang Madura. Terus saya katakan, kamu sudah berapa lama kerja? Baru 2 bulan. Oh, pantas saya tak pernah lihat kamu. Terus saya sampaikan kepada dia, mengapa waktu kamu masih kecil kamu itu begini? Saudara, Tuhan jaga dia. Saya bilang saya harus masuk. Saya minta nomor telepon, saya akan telepon kamu. Tuhan bisa berfirman untuk apa? Setelah ini apa? Setelah ini kita harus tahu. Maka itu ayo kemana sih kita pergi? Kita belajar perhatikan orang. Ada apa? Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Beginilah pula firman Yahweh kepada. Ayat terakhir Yeremia 18 ayat 1-7. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia, bumi dia bisa memimpin. Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepada. Enak sekali Tuhan bicara. Pergi kamu ke rumah tukang periuk. Yeremia pergi. Coba perhatikan firman.